Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk para petani seluruh Indonesia, terutama para petani pemula yang spesial menanam tanaman kopi robusta. Bersama saya, Laude Abdul Rajab Nadia di channel YouTube Rajab Nadia Official. Pada kesempatan ini, saya kembali menyajikan sebuah informasi yang sangat menarik yang berkaitan dengan perkembangan bibit tanaman kopi yang siap untuk ditanam di kawasan Puncak Nanga-Nanga, Kota Kendari. Mereview perjalanan saya beberapa waktu yang lalu ketika saya melihat performa pertumbuhan bibit tanaman kopi robusta di penangkaran sementara di lokasi kawasan Puncak Nanga-Nanga, Kota Kendari. Saya melihat bahwa tinggi tanaman, ukuran batang, jumlah daun itu sangat beragam. Artinya, ini pandai-pandailah para petani yang berada di kawasan Puncak Nanga-Nanga untuk memilih kopi yang sudah siap untuk ditanam. Ya. Kenapa kita harus memilih dengan tepat bibit tanaman kopi yang siap ditanam? Agar target kita untuk mencapai produksi yang optimal itu bisa tercapai. Sehingga dari perjalanan saya melihat perkembangan bibit tanaman kopi di sana, maka dengan tinggi yang bervariasi, diameter batang yang bervariasi, itulah yang membuat kita harus selektif. Ya. Bibit tanaman kopi yang siap ditanam itu memiliki performa pertumbuhan batang yang sudah kokoh, daun yang sudah banyak, ya, kemudian seragam. Kenapa? Agar ya kita bisa mencapai waktu panen, waktu berbuah, waktu tumbuh yang seragam, yang sama. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Ya, terkait dengan itu, saya mengajak kepada para petani pemula yang berada di seluruh Indonesia yang hari ini mengembangkan budidaya tanaman kopi robusta. Saya mengajak untuk melihat perkembangan bibit tanaman kopi, dan khusus saya akan bertemu dengan Pak D dan yang mengontrol, yang memprakarsai hadirnya bibit tanaman kopi robusta di kawasan Puncak Nanga-Nanga, dan Bapak Abbas yang bertanggung jawab untuk distribusi bibit tanaman kopi kepada seluruh anggota kelompok petani yang ada di kawasan Puncak Nanga-Nanga. Sahabat tani sekalian, saat ini saya berada di kawasan Nanga-Nanga. Kawasan ini telah dikelola oleh kelompok tani. Lahan-lahan yang tersedia di sini sudah ditanami berbagai jenis tanaman. Dan sebentar kita akan pergi di salah satu lokasi pembibitan beberapa jenis tanaman, dan saya mendengar bahwa ada jenis tanaman kopi di sana yang sangat luar biasa banyaknya, dan ini akan menjadi fokus para anggota kelompok tani yang ada di kawasan Nanga-Nanga itu. Mari ikuti perjalanan saya. Kita akan menuju lokasi, dan lokasinya sangat indah pemandangannya. Ya, perjalanannya cukup menantang. Kita melewati tanjakan, turun gunung, tetapi kita bisa menikmati keadaan itu. Sekarang kita sudah berada di lokasi pembibitan di Nanga-Nanga. Jadi, sudah ada anggota kelompok tani yang standby di sana. Kita coba wawancara dulu sebentar. Kita tanya-tanya bagaimana perkembangan usaha tani yang ada di sini, terutama
masyarakat yang mulai bergegas untuk menanam tanaman kopi. Jadi kita cari dulu lokasi ini, luar biasa ini. Sangat saya susah untuk mendapatkan jalan, sahabat tani sekalian. Jadi ini luar biasa. Ini bibit tanaman kopi robusta, ya, yang siap untuk ditanam di kawasan Nanga-Nanga. Saya cari jalan dulu, sahabat tani sekalian. Ya, oke. Sekarang saya ya siap untuk berdiskusi dengan silakan kita memberikan anggota kelompok tani. Ini Pak, ya, mohon maaf Pak, saya ganggu waktunya sedikit. tidak apa-apa. Mohon diperkenalkan dulu Pak. Ya, Nama saya kalau di Jawa itu Pak Ato. Pak Atong. Iya, Ya. Pak Ato. Jadi Pak Atong di Jawa. Kalau di Nanga-Nanga ini, Ya mungkin sama juga. oh sama juga. Ya, Karena belum tahu yang banyak panggil nama ya, terus kebanyakan panggilnya Pak D gitu. Pak D. Iya. Jadi ya, jadi sini Pak D, nama asli beliau Pak Atong. Jadi beliau di sini sebagai apa Pak? Anggota kelompok tani atau pemrakarsa? Pemrakarta Pak. Sebetulnya saya hanya diutus atau bukannya diutus, saya dipanggil untuk memperkembangkan karena di sini kan katanya ada agrowisata gitu ya. Ya, Di tengah kota ada hutan, makanya dia bilang gimana caranya dibikinkan agrowisata, makanya saya programkan kopi Pak. ini kopi. Ini yang dipegang Pak D ini, saya panggil Pak D karena Ya. karena berada di lokasi Nanga-Nanga. Ya. Ini dipegang Pak D ini tanaman apa Pak? Ini kopi robusta Pak. Oh, kopi robusta. Kopi robusta. Jadi yang ada di sini ada beberapa jenis kopi Pak yang ada. Ya, saya anjurkan cuma satu motif Pak, Satu. Jadi semua yang ada di sini robusta. robusta. Ya. Tidak ada yang motif yang lain. Ya. Ini berapa jumlah tanamannya Pak? Jumlah tanaman yang ini 40.000 Pak. 40.000. Yang baru. Mungkin ke depannya nanti masih ada susulan. 40.000 itu rencana lahannya akan yang siap untuk ditanam Pak. Iya, ini udah siap ditanam, bahkan ini kan sebagian mungkin 10.000, 20.000 ini sudah habis Pak. Ya, ada berapa hektar semuanya Pak? Rencana targetnya ini. Kalau targetnya tinggal kolasikan saja lah, 3 kali 3 berarti 330 kali sekian gitu Ya, aja. berarti ini 100 hektar. oh iya, lumayan lah kalau semua tanaman ini. Bagaimana yang respon anggota kelompok tani yang ada di sini Pak? Alhamdulillah Pak, bahkan banyak yang antusias itu ya, yang awalnya tidak mau dikopi akhirnya dikasih penerangan sebagian, termasuk dari Bapak juga kan ada masukan sama beliau, akhirnya sampai ada yang tertarik juga, ada yang mau tanam juga. Akhirnya kan yang tanaman yang lain itu semacam durian, mangga, Ya, atau jambu kristal. kristal, jeruk itu kan hanya tanaman hias, Ya. tidak mungkin jadi produksi Pak. Jadi sekarang ini anggota kelompok tani fokus di tanaman kopi robusta. Tumbuh di tanaman kopi Pak. Ya, jadi bahkan ada yang ini juga saya tanya alasannya kenapa. Ya. Kan begitu. Ya. Jadi tanaman kopi robusta ini prospek pasarnya sangat bagus ya Sangat Pak. menjanjikan Sangat menjanjikan. lah, gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi tanah di sini Pak? Kondisi tanah di sini ya makanya saya anjurkan untuk di kopi ini mungkin sebagian 80% lah bisa menjamin. Baik, ya saya kira ini sahabat tani sekalian, beliau adalah Pak D. Beliau memprakarsai untuk penanaman tanaman kopi, bukan hanya penanaman, mulai dari proses sehingga ada bibit ini. Dan saya kira ini luar biasa, ada 40.000 tanaman yang akan ditanam di kurang lebih 100 hektar. Jadi ini luar biasa. Kita telah melihat apa yang disampaikan oleh Pak D tadi, bahwa tanaman kopi yang siap ditanam di kawasan Nanga-Nanga ini kurang lebih 40.000 dan kurang lebih sudah 20.000 ditanam, dan salah satunya di kawasan Pak D dan Pak Abbas. Beliau ini telah menginspirasi dan memprakarsai sehingga bibit tanaman kopi robusta itu hadir di kawasan Nanga-Nanga ini. Mudah-mudahan saat ini kita mulai menanam. 1-2 tahun yang akan datang sudah mulai terlihat hasilnya, dan insya Allah dengan upaya yang dilakukan oleh anggota kelompok tani di kawasan Nanga-Nanga ini yang begitu sangat serius untuk menanam kopi robusta ini, mudah-mudahan bisa mencapai hasil yang optimal. Amin. Ya. Dari lokasi pembibitan kawasan Nanga-Nanga, salam bahagia dari kami semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa berbuat lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.